Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi terus menjadi bola panas. Usai berbagai tudingan, kini Roy Suryo CS menuding ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Berikut liputan Dipo Investigasi. Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi kian melebar usai berbagai tudingan diumbar. Kini Roy Suryo CS tuding ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Polisi pun lakukan gelar perkara khusus, namun pertanyaannya, mampukah kebenaran segera tercetus? Artinya Anda setelah melakukan konfirmasi berulang dengan sahabat Anda, mantan anggota BIN, kemudian Anda juga meyakini bahwa kios yang kemudian mencetak ijazah Pak Jokowi itu dimiliki oleh Pak dosen. Saya sudah semakin mendekat ke sana, karena tidak ada tempat lain di Indonesia yang mencetak selain di Pasar Pramuka. Tapi Anda berani menyebutkan, Bung Roy, siapa namanya? Loh, Pak dosen itu orang sudah terkenal. Itu Profesor P inisialnya. Profesor P? Iya. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Paiman. Pak Paiman? Iya, jadi nggak apa-apa saya sebut. Karena Pak Paiman pun pernah WA kepada saya, mengaku kalau beliau memang pernah punya kios di sini tahun 97, tapi beliau hanya mengaku sampai 2002. Menariknya, beliau hanya mengaku sampai 2002. Padahal orang-orang yang di sini itu ada yang berani bersaksi, beliau sampai dengan 2010, 2015, bahkan 2017 itu masih aktif di sini. Dan yang paling menarik lagi, Mas, masih bikin acara di belakang sini kemarin, ya, itu pada tanggal 1 Mei 2025 barusan, dan itu kan orang jadi bertanya-tanya, ngapain juga tiba-tiba mengumpulkan orang dan kemudian membuat acara. Dan semua orang juga kaget ketika tiba-tiba dia menjadi relawan, ya. Itu orang tahu menjadi relawan dan kemudian mobilitas vertikal. Menjadi relawan Jokowi dan pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa. Betul, pernah menjabat Wakil Menteri Desa, pernah menjabat sebagai Komisaris BUMD dulu, kemudian Komisaris BUMN, dan sekarang staf khusus Wakil Presiden. Oke, Bapak, begini Bung Roy Suryo, tudingan ijazah palsu Jokowi dibuat di Pasar Pramuka ini memang sudah menjadi perbincangan publik. Ya. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Oke. Anda berani menunjukkan lokasinya? Ya, kalau lokasi bekasnya Pasar Pojok Pramuka yang terbakar ada. Oke. Dan kira-kira bekas kiosnya pun ada. Bisa kita lihat di sana? Bisa kita lihat di sana. Bisa nggak kameranya, lensanya masuk gitu? Bisa. Ya. Coba. Ini ya? Ya. Jadi dulu ada sekitar 200-an lebih kios di sini. 200 kios lebih? Oh. Dan orang nggak usah nutupin lah, orang nggak usah nggak tahu, ya. Dulu ini terkenal banget, bahwa namanya Pasar Pramuka Pojok itu sangat terkenal. Saudara, tak hanya Roy Suryo yang saya undang secara langsung untuk datang ke Pasar Pramuka Jakarta, saya juga mengundang pemilik kios yang dituding mencetak ijazah Joko Widodo di Pasar Pramuka, Paiman Raharjo. Namun melalui pesan singkat, mantan Wakil Menteri Desa di era Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut belum berkenan untuk hadir secara langsung di Pasar Pramuka Jakarta. Saudara, saya masih berada di Pasar Pramuka Pojok Jakarta meskipun Pak Paiman Raharjo, pemilik kios yang dituding mencetak ijazah palsu Jokowi, tidak hadir, tapi saya hadirkan orang-orang dekatnya. Ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dengan Bung Andi Aswan, dan juga dan juga ada Pak Sungkono, pemilik kios yang dibeli oleh Pak Paiman, betul ya Pak ya? Dan juga Pak Haji Soleh adalah mantan pedagang di Pasar Pramuka Pojok. Oke. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin ke Pak Andi dulu. Pak Andi, saya sudah coba untuk mengajak Pak Paiman datang ke Pasar Pramuka, tapi beliau belum berkenan. Anda tahu alasannya? Ya, terus terang aja ya, menurut saya secara kemanusiaan, beliau juga terpukul dengan adanya fitnah-fitnah ini, ya kan? Bagaimana beliau, ya kita tahulah, jabatan beliau dicopot karena ada masalah seperti ini. Jabatannya sampai dicopot? Sempat tercopot jabatan. Dari salah satu perusahaan salah satu atau? Komisaris, ya kan? Makanya harus dikelirkan sebetulnya seperti apa. Ini kan fitnah-fitnah ini kalau kita tidak lawan dengan pembuktian yang nyata secara fakta, ini akan membuat mereka ini semakin semena-mena terhadap kita. Karena mereka nggak tahu sama sekali apa yang ada di dalam ini. Gitu loh, ini luar biasa. Tidak tahu sama sekali apa yang ada di dalam ini. Di balik seng ini. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Karena gini, Pak Sungkono, mungkin bisa diceritakan Pak, Bapak adalah pemilik kios yang saat itu dibeli oleh Pak Paiman, betul ya? Itu ceritanya gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sungkono dan rekan-rekannya bahwa saya menyiapin isu-isu tentang ijazah palsu tentang Jokowi, akhirnya
Bapak Maman Paiman akhirnya terlibat tentang ini semua, maka saya akan menjelaskan bahwa Bapak Maman Paiman tidak terlibat. Saya pastikan. Terus waktu itu Pak Maman betul punya kios ini. Punya kios ini 2 ini langsung dia dijual. Posisi saya memang di belakang, pengetikan punya om saya. Pengetikan punya om saya, akhirnya Mas Maman dijual beli sama saya dengan harga om saya harga 7 juta. Pak, akhirnya pasar Pramuka Pojok ini terseret karena disebut oleh mungkin Bung Roy Suryo dan sejumlah pihak adalah lokasi penggelapan dokumen. Betul demikian, Pak? Ya, kalau untuk keseluruhan saya walau alam ya, masing-masing itu punya pekerjaan, masing-masing punya aktivitas. Saya nggak bisa ngomong, cuman pada umumnya sih orang pada bicara ke situ. Tapi saya kira tidak benar, tidak semua juga. Salah satu disampaikan oleh Bung Roy Suryo, pasar Pramuka di akhir tahun 2024 itu dalam tanda kutip dibakar. Betul, Pak? Kalau masalah dibakar atau tidak dibakar itu walau alam balik lagi ya, karena di pasar Pramuka Pojok ini sudah tidak ada aktivitas lagi.